Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, di Sabtu sore ini kita kembali bertemu melanjutkan kajian kita yang sudah terhenti selama 3 tahun, yaitu yang tadinya pengajian kita ba'da asar Sabtu di Masjid Dakwah USU, dan alhamdulillah setelah Covid gak dapat izin lagi, alhamdulillah. Dan sekarang akan kita mulai yang sebenarnya sudah kita canangkan sekitar 3 bulan yang lalu, baru kali inilah Allah mudahkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita keistiqomahan untuk melanjutkan kajian-kajian kita. Kajian kita di yang 3 tahun ya, 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu itu, masya Allah ya, sambungan 3 tahun yang lalu. Jangan-jangan sudah ada yang punya cucu itu. Yang lalu kita belajar terkait dengan buku Adabul Mufrad yang disusun oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Untuk memulai kajian kita ini, ya, kita akan bahas dahulu yaitu min wasaya as-salaf lisyabab, yang judulnya wasiat-wasiat salaf untuk para pemuda. Kalau versi terjemahannya 15 nasihat ulama, 15 nasihat mulia ulama salaf kepada para pemuda. Buku ini buku saku ya, ini terjemahannya, buku saku, enggak panjang, enggak hanya saku, itu pun hanya kalau diterjemahannya sekitar 49 halaman, ya enggak panjang insyaallah, yang ditulis ataupun disusun oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Buku ini mengandung nasihat-nasihat yang sangat baik untuk para pemuda, untuk bekal seorang pemuda dalam menjalani kehidupannya, terutama yang terkait dengan kehidupan beragamanya. Ikhwah, kita lihat dahulu mengenai judul. Judulnya min wasaya as-salafi lisyababi, di antara wasiat-wasiat salaf untuk para pemuda. Kalimat wasaya, min wasaya, di antara wasiat-wasiat. Jadi dari sekian banyak wasiat
beliau memilih wasiat ini. Di antara sekian banyak wasiat-wasiat para salaf, beliau memilih 15 wasiat ini. Makanya beliau katakan min wasaya, di antara wasiat-wasiat. Jadi bukan berarti para salafus soleh itu hanya inilah wasiatnya, tidak. Tapi ini min wasaya. Dari sekian banyak wasiat-wasiat, ini di antara wasiat yang bermanfaat untuk para pemuda. Kalimat wasiat, ikhwah, wasaya itu jamak daripada kata wasiat. Dan wasiat ini sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia dan sudah sering kita ucapkan, bahkan sering kita dengar wasiat. Ini wasiat saya. Hanya memang kalau wasiat, kalimat wasiat yang digunakan dalam bahasa Indonesia biasanya terkait dengan pesan-pesan yang akan dilakukan setelah orang yang berpesan itu meninggal. Misalnya si A, ya dia berwasiat nanti kalau bapak meninggal maka tolong begini. Itulah kalimat wasiat yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Tetapi kalau dia masih hidup, dia memberikan pengarahan, itu masih dipakai kata-kata nasihat. Tentunya karena ini bukunya buku bahasa Arab, kita akan fahami kalimat wasiat ini sesuai dengan literatur bahasa Arab. Ikhwah, al-wasaya merupakan jamak dari kata-kata al-wasiyah. Kalau kita lihat kalimat wasiat ini sering dipakai dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 8. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, dan kami mewasiatkan manusia agar bersikap baik terhadap kedua orang tuanya. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik, bersikap baik, berbakti kepada kedua orang tuanya. Apa makna wasiat di sini? Ai amarna, kami memerintahkan. Jadi di sini nggak ada hubungan dengan meninggal, ya, nggak ada hubungan meninggal. Ini kalimat wasiat di sini maknanya adalah kami perintahkan, wasainal insan, kami perintahkan manusia, ya, bil walidaini ihsana, agar mereka berbakti kepada kedua orang tuanya. Demikian ikhwah. Contoh lain ikhwah, walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Bahwasanya An-Nisa ayat 141. Dan sesungguhnya kami telah wasiatkan orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka sebelum kalian. Kita adalah umat yang diberikan kitab. Sebelum kita juga ada umat-umat yang diberikan kitab. Umat apa aja itu? Apa? Yahudi diberikan kitab Taurat, kemudian Nasrani diberikan kitab Injil. Cuma 2. Ada lagi yang lain enggak? Zabur, ya. Zabur ini juga diberikan kepada Bani Israel, ya, terkhusus pada Nabi Daud alaihissalam. Ini adalah umat-umat yang telah Allah berikan kitab. Walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum. Kami telah wasiatkan kepada umat-umat yang telah kami berikan kitab sebelum kalian. Yang telah kami berikan kitab sebelum kalian, berarti yang sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa wasiatnya? Wa iyyakum anittaqullah. Hendaklah kalian senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat wasiat di sini maknanya adalah kami perintahkan. Ya, kami perintahkan. Kalau kita lihat ikhwah, wasiat dari sisi bahasa, talabul fi'li syai' ba'da mautil musi. Secara bahasa, kalimat wasiat, kata wasiat itu berdefinisi yaitu
permintaan untuk melakukan sesuatu setelah yang berwasiat ini meninggal dunia. Permintaan kepada seseorang atau kepada orang lain untuk melakukan sesuatu setelah orang yang berwasiat itu meninggal dunia. Itulah makna bahasanya. Misalnya si Ahmad berwasiat kepada temannya misalnya si Zaid. Nanti setelah saya meninggal, maka tolong perhatikan anak-anak saya misalnya. Maka itu dikatakan wasiat. Si Muhammad memohon kepada si Zaid untuk melakukan sesuatu setelah dia meninggal dunia, dengan artian perintah ini, permohonan ini berlaku setelah si Muhammad meninggal dunia. Sebelum si Muhammad meninggal dunia, maka perintah ini, permohonan ini belum berlaku. Bisa saja Zaid lebih dahulu meninggal dunia ketimbang si Muhammad. Padahal pesannya dari si Muhammad. Mungkin si Zaid ketika dikatakan begitu, saya juga gitu ya, nanti kalau saya meninggal duluan, maka tolong perhatikan keluarga saya. Kalau ente meninggal duluan, maka sayang perhatikan keluargamu. Demikian, ini namanya saling berwasiat. Dan wasiat itu berlaku setelah meninggal dunia. Itu secara bahasa. Kalau secara istilah, ahdu khas mudhafun ila ma ba'dal maut. Perjanjian khusus yang terkait dengan apa yang dilakukan setelah meninggal dunia. Yang kedua, ada juga yang mendefinisikan ma yaqa'u bihi az-zajru 'anil manhiyat wal hathu 'alal ma'murat, yaitu celaan atas sebuah larangan agar dia ditinggalkan dan dorongan untuk melakukan apa yang diperintahkan. Itu ikhwah. Jadi itu wasiat, dan ini merupakan, kalau definisi yang kedua secara istilah inilah makna nasihat. Inilah makna amar ma'ruf nahi mungkar. Dan apa yang kita baca dalam Al-Qur'an, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana wa laqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah, ini lebih kepada yang disebut dengan nasihat. Demikian ikhwah. Dan bukan berlaku setelah meninggal dunia. Sekarang kalau kita artikanlah secara bahasa, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, kami wasiatkan kepada manusia agar bersikap baik kepada kedua orang tuanya. Kalau kita artikan perintah ini berlaku setelah yang berwasiat meninggal dunia, siapa yang berwasiat? Antum menunggu Allah meninggal dunia gitu? Bisa murtad. Demikian. Jadi ini maksudnya adalah perintah. Demikian ikhwah. Demikian juga ayat yang kedua yang kita bacakan tadi, Suratun Nisa ayat 141. Baik. Min wasaya, di antara wasiat-wasiat as-salaf. As-salaf ikhwah, kalau kita artikan secara bahasa, yaitu yadullu ala ma taqaddama wa sabaq, yang menunjukkan sesuatu yang telah terdahulu, sesuatu yang telah mendahului kita, maka itu dikatakan salaf. Seperti Rasulullah SAW pernah berkata kepada Fatimah radhiyallahu anha. Jadi waktu itu ketika Rasulullah bersama istri-istri beliau, kemudian datanglah Fatimah radhiyallahu anha, dan Rasulullah mempersilahkan Fatimah duduk di samping beliau. Lantas Rasulullah membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Tiba-tiba Fatimah menangis. Kemudian Rasulullah bisikkan lagi. Tiba-tiba Fatimah tertawa. Hingga akhirnya membuat kepo gitu kira-kira. Istri-istri Rasulullah, apa yang dibisikkan? Tadinya nangis, tiba-tiba ketawa. Bisikan pertama menangis, bisikan kedua tertawa. Demikian ikhwah. Dan istri Rasulullah SAW tidak berani bertanya, karena ini merupakan rahasia Rasulullah SAW. Namun ketika Rasulullah wafat, ini ditanyakan. Di antara yang menanyakannya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang kemarin itu? Jadi Aisyah itu masih ingin tahu ini apa yang kemarin itu. Beliau belum berani bertanya kalau Rasulullah masih hidup. Kalau seandainya bukanlah satu hal yang rahasia, nggak akan mungkin dibicarakan secara bisik-bisik.
Kita kan biasanya kalau bisik-bisik itu tandanya kita tidak ingin pembicaraan kita itu didengar oleh orang lain. Kalau seandainya nggak masalah didengar oleh orang lain, itu tentu kita akan bicara biasa saja. Terdengar oleh orang lain juga tidak ada masalah. Demikian ikhwah. Itu merupakan tanda-tanda ini pembicaraan tidak ingin didengar oleh orang lain. Demikian ikhwah. Jadi ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, wafat, barulah ditanya oleh istri Rasulullah SAW terhadap Fatimah. Lantas Fatimah radhiyallahu anha menyebutkan bahwasanya Rasulullah akan meninggal dunia, akan wafat, dan orang yang menyusul pertama adalah engkau wahai Fatimah. Ya, engkau. Menangis Fatimah radhiyallahu anha. Ya. Di antara kalimat Rasulullah kepada Fatimah, ni'matus salaf ana laki. Ni'mas salaf ana laki. Sebaik-baik pendahulu untukmu adalah aku, kata Rasulullah kepada Fatimah. Di sini Rasulullah SAW menggunakan kalimat salaf, artinya orang yang terdahulu, orang yang telah mendahului. Jadi bapak-bapak kita itu kita katakan salaf, salafnya kita. Kakek kita dikatakan salaf. Abu Jahal salaf gak ikhwah? Gak berani untuk menjawab. Abu Jahal termasuk salaf enggak? Salaf, secara bahasa salaf. Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, Haman, semua yang kafir-kafir itu termasuk juga dikatakan dalam kalimat salaf, yang terdahulu, yang mendahului kita. Siapa saja mendahului kita dikatakan salaf secara bahasa. Ya, secara bahasa. Di sini kan kaitannya dengan wasiat. Jadi antum mau kalau kita katakan salaf secara umum, secara bahasa, lantas ada wasiat Fir'aun. Antum mau melaksanakan ini wasiat salaf. Siapa salafnya? Fir'aun gitu. Ya tentu tidak akan kita laksanakan. Karena ini salafnya salaf Fir'aun. Salafnya Abu Jahal, salafnya Abu Lahab. Ya kita tidak akan melaksanakannya. Demikian. Makanya min wasayas salaf, di antara wasiat-wasiat salaf di sini, salaf di sini dalam makna yang lebih khusus, ya. Makanya didefinisikan salaf di sini adalah secara syar'i, setelah istilah kullu mayyuqtada atharihi fid din. Siapa saja yang jejaknya layak untuk diikuti dalam masalah agama. Itu ikhwah. Jadi kita mengikuti para salaf. Salaf mana? Salaf yang soleh. Itu dia. Salaf yang soleh atau salafus soleh. Bukan sekedar salaf. Karena yang salaf itu ada yang soleh dan ada yang tidak soleh. Makanya min wasayas salaf di sini adalah wasiat-wasiat para salafus soleh. Demikian ikhwah. Wasiat para salafus soleh, orang-orang yang mendahului kita dan mereka adalah orang-orang yang soleh. Kalau sudah wasiat orang-orang yang soleh, pastilah wasiatnya wasiat yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Demikian ikhwah. Min wasaya as-salaf. Taib. Dalam buku ini lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi dia. Wasiatnya bukan untuk semua orang, tapi lisyabab, khusus untuk anak-anak muda. Taib, sekarang supaya jangan semua merasa muda, tapi bukan berarti kalau dia nggak termasuk dalam definisi muda lantas kita suruh keluar. Apa yang dikatakan asyabab? Dalam bahasa Arab, ikhwah, didefinisikan syabab di sini yaitu huwa man fi sab'asyar ila ihda wa khamsin. Mereka yang berusia 17 tahun hingga 51 tahun. Kalau saya kan 52 masih masuklah insyaallah. Demikian ikhwah. Jadi yang 17 sampai 51 tahun. Ada yang di atas ini? Boleh duduk di sini kajian boleh, bukan berarti harus pulang. Boleh. Berapa Pak? Bapak berapa? Hah?
69 nggak muda lagi Pak, tapi boleh dengar kajian, boleh. Demikian. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi dirangkumlah beberapa poin penting yang penting dari nasihat-nasihat para ulama salafus soleh terdahulu, dan nasihat ini terkhusus untuk para pemuda. Ya, lebih ditujukan untuk para pemuda, namun bukan berarti tak bermanfaat untuk orang tua. Demikian ikhwah, azallahu wa iyyakum. Baik. Qala Syekh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badri, beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fala yakhfa anna marhalatasy syabab marhalatun muhimmatun jiddan fil hayatil insan. Tidak diragukan lagi, bukan satu hal yang tersembunyi, ya, tidak diragukan lagi bahwasanya fase usia muda merupakan fase yang sangat penting sekali dalam kehidupan seorang manusia. Karena memang ikhwah, di fase ini fase yang luar biasa, banyak sweet memorial di masa-masa ini. Demikian ikhwah. Yang sudah menjalaninya, orang yang sudah 50 tahun ke atas, sudah 60, dia kan berarti sudah menjalani masa bayi, anak-anak, remaja, dewasa, kemudian tua. Pasti yang sering dia ingat dan yang masih dia ingat, baik peristiwa sedih maupun peristiwa bahagia, yaitu peristiwa yang telah terjadi pada dirinya di fase muda ini ikhwah. Di fase muda. Demikian ikhwah. Adapun di fase anak-anak, waktu itu dia main paret misalnya umur 5 tahun. Itu mungkin enggak disebutkan, dulu saya punya nostalgia yang sangat indah, apa itu? Main paret saya usia 5 tahun. Enggak ada indahnya. Demikian ikhwah. Jadi masa muda itu merupakan fase yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Li'annaha marhalatul quwwati wan nasyat. Karena fase muda ini, masa muda ini adalah masa di mana seorang anak manusia itu masa dia fisiknya masih kuat, wan nasyat, dan nasyat itu masih semangat. Ya. Nasyat itu masih semangat. Artinya bukan berarti orang tua nggak ada semangatnya, ada. Dan bukan berarti anak muda seluruhnya punya semangat, belum tentu juga. Ya, semangat muda, umumnya anak-anak muda dia punya semangat muda yang berbeda dengan semangat yang dimiliki oleh orang tua. Walaupun ada juga orang-orang tua yang memiliki semangat anak muda, sebagaimana ada juga anak-anak muda yang memiliki semangat orang tua, ada juga. Demikian, kan nggak ada. Leto ya jawabannya. Demikian. Makanya Rasulullah ketika didatangi oleh seorang anak muda, "Ya Rasulullah, uqabbilu wa ana shaim." Rasulullah, bolehkah ku cium istriku sementara aku sedang puasa? Kata Rasulullah, "La, enggak." Kemudian tak berapa lama kemudian datang orang tua. Tsumma ja'a syaikhah. Datang orang tua. Kemudian dia bertanya dengan pertanyaan yang sama. Ya Rasulullah, uqabbilu wa ana shaim. Boleh ku cium istriku sementara aku sedang berpuasa? Kata Rasulullah, "Na'am, ya." Fa nadhara ba'duna 'ala ba'd. Lantas kami pun saling lihat-lihatan. Gimana tadi enggak boleh, ini boleh. Pertanyaannya sama, tapi yang ini enggak boleh, yang itu boleh. Ikhwah, jelas jawabannya itu akan berbeda. Walaupun pertanyaannya sama. Kenapa? Terkait dengan siapa yang bertanya. Masalahnya yang pertama yang ditanya anak muda. Anak muda itu punya semangat. Mudah terpicu semangatnya. Demikian ikhwah. Antum masih ingat enggak kisah seorang sahabat yang mendatangi istrinya di siang hari Ramadan yang kata Rasulullah puasa 2 bulan berturut-turut? Lihat kan? Ikhwah, dalam sebuah riwayat disebutkan secara detail kenapa dia sampai lupa bahwasanya dia bukan lupa sih, tak sanggup melahan syahwatnya. Bagaimana? Di situ disebutkan dia mendengar gemerincing
gelang kaki istrinya. Demikian ikhwah. Antum kalau mendengar gelang tangan istri antum muncul itu. Iya, karena agak lemah syahwatnya. Demikian. Jadi dia memang punya voltasi yang beda dengan yang lain. Ya, punya voltasi yang berbeda dengan yang lain. Demikian ikhwah. Itulah anak muda. Jadi di sini orang tua ketika ditanya dengan pertanyaan yang sama, Rasulullah katakan silahkan kamu cium istrimu. Kakek-kakek cium nenek, biarkan saja, nggak ada masalah, nggak akan ada tujuan-tujuan yang lain. Demikian ikhwah. Artinya di sini sebenarnya bukan masalah usia muda dan tua, tapi masalah semangatnya tadi itu. Kalau seandainya ada orang tua yang punya semangat muda, maka hukumnya tetap nggak boleh. Sebagaimana ada anak muda yang semangatnya seperti orang tua, bawaannya itu mau meninggal aja misalnya, maka hukumnya seperti orang tua. Demikian ikhwah. Karena tujuannya itu adalah menghalangi seseorang jangan sampai dia terjerumus pada babak berikutnya setelah dia cium istrinya. Itu ikhwah, itu maksudnya. Bukan masalah ciumnya. Kalau cium itu nggak ada hukumnya. Demikian ikhwah. Taib. Jadi di sini dikatakan wala yakhfa annal marhal tasyababi marhalatun muhimmatun jiddan fil hayatil insan. Tidak diragukan lagi bahwasanya fase muda itu merupakan fase yang sangat penting bagi seorang manusia. Innaha marhatul qawiyun wan nasyad. Karena dia merupakan fase yang pada saat itu seorang pemuda itu kuat fisiknya dan nasyad, masih semangat, wasuhulatul harokah, dan geraknya pun masih lincah. Ya, geraknya masih lincah ikhwah. Kalau orang tua, ada nggak orang tua yang lincah? Ada, masih ada. Nelly masih ada, nenek lincah masih ada. Masih ada ikhwah, bukan nggak ada. Tapi umumnya kalau dia sudah tua, tentu nggak selincah anak muda. Nggak selincah muda. Ketika dia bangkit dari duduk ke berdiri, mulai terasa yang nyeri-nyeri itu mulai terasa. Demikian, terasa nyeri, urat saraf kejepit, macam-macam lah ikhwah. Ya, keselio dikit harus dibawa ke rumah sakit ortopedi, gitu-gitu ikhwah. Kenapa? Dia masanya masa tua, jadi tulangnya sudah rapuh, sudah nggak kuat lagi seperti anak muda. Walaupun dia lincah, jelas lincahnya itu dikarenakan ototnya, tapi kekuatan fisik pasti berbeda dengan anak muda. Anak muda ada nggak yang nggak lincah? Banyak, mager, makan aja bawahnya. Kalau sudah kekenyangan kan udah macam ular itu kan, demikian, nggak lincah juga. Tapi di sini maksudnya umumnya anak muda itu lebih lincah dibandingkan orang tua, umumnya. Jadi di sini beliau bicara secara umum. Kemudian wa quwwatul a'dha, anggota badannya masih kuat, tangannya masih kuat, kakinya masih kuat, semua masih kuat, mata masih terang, gigi masih kuat. Demikian ikhwah. Diajak untuk makan kikil, oke. Kalau orang tua yang giginya mulai goyang-goyang, diajak makan kikil kan dia mikir dulu, istiqoroh dulu dia untuk makan di kikil itu. Demikian ikhwah. Ya, jadi dalam masalah ini banyak pertimbangannya. Maka kan orang-orang kesehatan mengatakan kalau orang yang sudah tua itu makannya sudah mulai pakai otak. Dia lihat makanan, dia scanning, kolesterol. Gitu kan. Kalau anak muda ada begitu, gratis sikat, gitu kan. Demikian. Masalah nggak ada cerita kolesterol ikhwah, nggak ada cerita kolesterol, nggak ada cerita ini gulanya sekian, kalorinya sekian, nggak ada. Apalagi gratis, itu akan semakin gurih dia itu bagi anak muda. Demikian. Tapi orang tua, walaupun gratis, dia tetap perhatikan, hitung-hitung kalori dia, hitung-hitung kalori. Walaupun banyak juga anak muda kalau makan kan hitung-hitung kalori juga ada juga. Nah, itu karena sudah mendekati ketua mungkin. Itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini anak muda itu masih kuat, makan kacang masih oke, gitu kan. Makan kacang masih pakai gigi geraham. Kalau udah tua sih kan pakai gigi depan dia, gitu kan. Nah, karena gigi gerahamnya sudah mulai bolong-bolong. Demikian ikhwah. Jadi kalau ada yang makan gigi pakai gigi depan itu ibarat udah mau tua itu. Taib, kemudian ikhwah, wassalamatul hawas, dan panca inderanya masih sensitif, ya, hidungnya masih awas dengan bebauan,
apalagi matanya, telinganya, apalagi lidahnya, demikian. Dan lain-lainnya. Intinya panca inderanya itu masih komplit dan masih sensitif semua saraf-sarafnya. Demikian ikhwah. Kalau orang tua tentu akan berbeda. Anak muda mungkin membaca begini saja. Tapi kalau orang tua misalnya, kalau antum melihat ada orang baca HP yang begini masih, tapi tanpa kacamata ya, begini, itu masih kuat. Tapi kalau sudah begini dia baca, nah itu udah masalah itu. Itu biasa 40 ke atas sudah begini. Demikian, ya. Permasalahannya ada nggak anak muda yang seperti ini? Ada. Kalau dulu tuh orang-orang pintar, kalau sekarang cara enggak. Kebanyakan main game. Demikian ikhwah. Jadi itulah dia, semakin masih kuat, pandangannya masih kuat. Bainama idza kabarul insanu tad'ufu minhu hawasuhu wa quwwahu. Sementara orang tua semakin lemahlah panca inderanya dan kekuatannya. Gigi sudah mulai gugur satu persatu. Tadinya rapat mulai jarang-jarang. Ketika sudah jarang-jarang mulai berjatuhan. Sudah berjatuhan semua tiba-tiba lengkap kembali. Nah, itu biasa gigi palsu. Demikian ikhwah. Kemudian mata sudah mulai kabur. Pipi juga sudah mulai kendur-kendur. Kalau jalan juga kaki sudah mulai gemetar. Demikian ikhwah. Berbeda ikhwah. Berbeda dengan anak-anak muda yang masih kuat, masih gesit dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala firman dalam ayatnya surah Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah lah yang telah menciptakan kalian dari yang lemah. Summa ja'ala min ba'din dha'fin quwwatan. Kemudian setelah fisik yang lemah, Allah jadikan kalian menjadi seorang yang kuat. Ketika kita kecil kan lemah ikhwah. Lemah. Kita belum bisa apa-apa. Yang kita bisa hanya menangis. Lapar nangis, nangis, pipis nangis, dingin nangis, kepanasan nangis. Tidak bisa berbuat sedikit pun. Tergantung dengan orang yang sekitarnya. Senjatanya nangis. Belum bisa dia pakai celana sendiri. Ya. Mengatakan sesuatu lafaz pun belum sanggup. Hanya nangis. Makanya orang yang sekitarnya lah yang pandai-pandai mengartikannya. Demikian ikhwah. Menurut kebiasaan yang ada. Karena apa? Sangkin lemahnya. Sangkin lemahnya. Kemudian dari kondisi yang sangat lemah tersebut, Allah ubah fisiknya menjadi kuat. Di mana dia bisa melakukan sendiri. Ketika dia mau makan, dia lakukan sendiri, dia cari sendiri, dia mandi sendiri, memakai pakaian sendiri. Dia menjadi seorang yang mandiri dikarenakan Allah beri dia kekuatan. Kemudian ikhwah, summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Kemudian setelah masa kuat itu, Allah jadikan dia kembali menjadi lemah, wasyaibah dan tua. Ketika dia masih bayi, dia belum bisa mikir apa-apa. Kemudian berubah menjadi seorang yang cerdas. Jadi pikiran pun ikhwah, daya nalar dari yang kosong, kemudian lemah, kemudian menjadi kuat. Ternyata nanti hingga akhirnya kembali lemah dan kembali tidak punya apa-apa. Demikian ikhwah. Dari mulai masalah fisik sampai masalah mikir, akal. Fisik juga begitu, dari mulai lemah menjadi kuat, kemudian akan menjadi lemah kembali. Mikirnya juga begitu, akalnya dari mulai lemah kemudian menjadi seorang yang cerdas, kemudian akan menjadi pikun. Demikian nih, berubah menjadi orang yang pikun. Sering sekali mengatakan, kamu siapa? Saya anak bapak. Oh iya. Siapa namanya? Budi. Oh iya. Nanti 5 menit lagi, kamu siapa? Padahal fisik sehat. Demikian ikhwah. Fisik sehat. Nanti ditanya lagi, 5 menit lagi, ini siapa?
Padahal baru sebentar. Itulah ikhwah. Dan itu akan dialami. Ya, akan dialami. Itulah fase manusia. Sampai akhirnya kita sebagai manusia tidak bisa berbuat apapun kecuali tergantung dengan orang. Sebagaimana bayi. Ya, sebagaimana bayi. Kalau dia berpakaian harus dipakaikan orang. Nanti manusia ketika berpakaian harus dipakaikan oleh orang lain. Harus sampai seperti itu. Semua kita nanti akan sampai pada waktu di mana kita tidak bisa berpakaian kecuali dipakaikan oleh orang lain. Itu adalah kain kafan. Itu ikhwah. Yang tadinya bisa memilih pakaian, kita memilih yang mana, yang rapi, yang terbaru, yang terwangi. Tapi ternyata nanti enggak. Orang yang memakaikan kita dan kita tidak punya kemampuan untuk memilih. Itu ikhwah, ya. Inilah yang Allah sebutkan, ya. Allah sebutkan. Dan masa muda itulah masa yang kuat. Masa kuat. Jadi kalau kita dalam fase yang kuat, semangat, muda, ya, muda harus diiringi dengan takwa. Jangan sombong. Ketahuilah sesombong-sombong Anda, sekuat-kuat Anda akan mengalami fase berikutnya akan menjadi lebih lemah. Setinggi-tingginya jabatan Anda, ketahuilah bahwasanya Anda akan lengser dari jabatan itu. Secerdas-cerdasnya Anda, ketahuilah Anda akan lupa dengan kecerdasan Anda itu. Itulah manusia. Dengan kita mengingat ini, semoga kita tidak menjadi orang yang sombong. Ya, tidak menjadi orang yang sombong. Makanya dalam Al-Quran bahkan disebutkan asal usul kita, min nutfatin idza tumna. Allah katakan kalian itu berasal dari sperma yang dipancarkan. Kita ini semua pejabat yang nggak pejabat itu semuanya dari asal sperma. Kalau dia berada diletakkannya di meja ini, ada yang berani nyenggol-nyenggol? Diambilnya, taruhnya di samping saya, kutampari dia langsung, gak sopan gitu kan. Ustadz ini kita dari sini, iya tapi gak usah taruh sini. Demikian ikhwah. Ya kan begitu, mau gimana lagi. Itulah dia. Yang ganteng-ganteng, yang jelita-jelita, semua dari yang ini. Ternyata ketika berupa cairan seperti ini, marah orang kalau diletakkan dia sampingnya. Itu ikhwah. Bahkan yang punya sendiri akan merasa malu kalau dilihat oleh orang lain. Ternyata celananya itu ada kececer begitu. Tengok itu sampai, oh iya punya saya, begitu. Pasti akan ada rasa malu. Padahal dia dari situ. Padahal itu milik dia. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Itulah kita sebagai manusia. Kemudian ikhwah, azallahu wa iyyakum. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innallaha yuhibbus syabab alladhi yufni syababuhu fi ta'atillah. Allah Subhanahu wa taala mencintai para pemuda yang mengisi masa mudanya pada ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ikhwah, fase anak muda yang taat dengan fase orang tua yang taat. Ternyata nilai anak muda yang taat itu lebih tinggi nilainya ketimbang orang tua yang taat. Kenapa demikian ikhwah? Anak muda yang taat, dia masih punya keinginan, masih punya cita-cita, masih punya semangat. Demikian ikhwah. Tapi ternyata itu semua dia isi untuk ketaatan. Kalau orang tua, misalnya dia sudah pensiun lah misalnya. Kalau dia sudah pensiun, setinggi apapun jabatannya, tanda tangannya tidak lagi berlaku. Mungkin selama ini sekali tanda tangan, cair 3 miliar. Ketika dia tidak lagi menjabat jabatan tersebut, ketika tanda tangan tidak ada nilai sama sekali, itu bagaimana nanti? Ya, akhirnya dia menjadi taat. Akhirnya dia menjadi taat. Wajar nggak dia taat? Wajar. Emang ente mau cari apa lagi? Makanya kalau kita lihat banyak di masjid itu adalah
Orang-orang tua yang berkumpul di masjid itu. Tengkarnya pun sekarang kalau dulu di kantor sudah dia pensiun, tengkarnya di mana? Di masjid. Demikian ikhwah. Ya, apalagi yang mau dia harapkan? Nggak ada lagi yang bisa diharapkan. Tinggal menunggu matahari terbenam. Itu ikhwah. Tapi kalau anak muda, iya kan? Anak muda, dia masih punya cita-cita. Ketika dia belum menikah, dia kepingin menikah. Ketika dia sudah menikah, dia ingin punya anak. Ketika dia sudah punya anak, dia ingin nikah lagi. Ada kan begitu? Bisa begitu aja. Demikian ikhwah. Karena dia masih muda. Coba sudah tua. Usia 60 tahun. Istri cuma satu, baru satu. Kepingin dia istri kedua? Ada kepingin kira-kira? Mana yang tadi? Pak, pingin nikah lagi, Pak? Oh iya, kedua apa itu mantap. Berarti orang tua yang punya semangat muda itu dia. Berarti antum-antum ini anak muda semangat tua. Ada demikian ikhwah. Jadi itu cita-cita namanya. Kemudian udah punya anak, dia punya cita-cita terhadap anak ini. Saya ingin anak saya begini. Dan itu semua membutuhkan finansial yang kuat, membutuhkan perhatian yang hebat, supaya kita bisa mendukung agar anak-anak kita mencapai cita-citanya. Itu perlu kekuatan, perlu semangat, perlu spirit untuk anak-anak kita. Demikian ikhwah. Kemudian anaknya sudah mulai dewasa, apalagi cita-citanya? Cari menantu. Itu ikhwah, cari menantu. Macam saya dengan kawan-kawan setelah selesai belajar ketemu di Indonesia, pertanyaan pertama, sudah nikah? Gitu kan? Setelah 10 tahun pertanyaannya apa? Sudah berapa punya anak? Tahu antum sekarang kalau kami ketemu apa yang ditanya? Berapa cucu? Berapa cucu? 2. Anak ada 10 katanya. Demikian. Jadi pertanyaan sudah beda, ya. Tidak lagi udah nikah. Allahu Akbar, itu menghina itu. Kalau usia saya ini tanya sudah nikah, itu menghina sudah. Demikian. Dikiranya kita laki-laki yang nggak laku-laku, yang sudah lama luka-luka. Gitu. Demikian penghinaan kalau tanyaan usia 50 ditanya udah nikah. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini, ya, anak muda, kalau dia taat, Masya Allah, Allah berikan dia nilai yang lebih dibandingkan orang tua yang taat. Demikian ikhwah. Karena anak muda yang taat lebih banyak godaannya ketimbang orang tua yang taat. Anak muda pengusaha, Allahu Akbar, yang teringat perusahaan dia. Aduh, mie balap hari ini berapalah yang laku. Bisa begitu ikhwah. Ya, hari ini karyawan nggak bisa gajian, ini bagaimana? Dia akan teringat seperti itu ikhwah. Ya, karena dia punya berbagai macam kegiatan-kegiatan. Itulah dia. Oleh karena itulah kalau usia muda itu diisi dengan ketaatan, Allah Subhanahu wa taala memberikan nilai yang lebih dibandingkan orang tua yang taat. Sampai ketika Rasulullah mengatakan sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang nanti akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah. Di antaranya asyabab nasya'a fi ta'atillah. Anak muda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang tua, tapi anak muda. Allah berikan dia sesuatu yang khusus, yang lebih dibandingkan selain anak muda. Kemudian ikhwah, ada satu lagi hadis, innallaha la yu'jibu minasyabab alladzi laisa lahu sabwah. Allah itu sangat mengagumi anak muda yang tidak memiliki sabwah. Allah kagum terhadap anak muda yang tidak memiliki sabwah. Apa itu sabwah? Ai laisa lahu aqatul inhirafiha anil hadabi bisababi syabab, yaitu yang dimana sabwah ini seorang anak muda dia tidak punya waktu untuk menyimpang dari agama. Waktunya habis untuk yang baik-baik saja. Demikian ikhwah. Tidak ada terfikir dia untuk misalnya pacaran, tidak ada terfikir dia untuk untuk foya-foya. Itu namanya sabwah. Padahal orang yang paling mudah untuk berfoya-foya, untuk bersenang-senang, apalagi dengan lawan jenisnya, yaitu ketika dia masa muda.
kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Nabi Yusuf ketika dia digoda oleh Zulaikha? Ya, karena itu suatu hal yang istimewa. Dia anak muda. Dia waktu itu masih muda, ikhwah. Yang menggoda dia bukan kaleng-kaleng. Ya. Seorang istri pejabat, antum tahulah ikhwah, istri pejabat, skincare Mesir beda ikhwah. Bukan bedak dingin macam nenek kita itu. Demikian. Terkenal cantik sekota Mesir itu Zulaikha. Terkenal cantik. Itu yang menggoda. Dia yang menggoda, bukan Nabi Yusuf yang menggoda. Dia seorang anak muda, masih hot gitu kan. Digoda oleh seorang wanita yang cantik, kaya, ternama. Demikian ikhwah. Kemudian yang wanita itu juga yang menutup, mengunci pintu. Bukan Nabi Yusuf yang kunci. Dia sendiri yang kunci. Sob. Gitu. Demikian. Anak muda kalau digitukan umumnya akan tergoda, ikhwah. Satu lagi ikhwah, Nabi Yusuf itu anak muda dan dia hidup bukan di kampung dia. Makanya kan preman-preman itu berani, preman-preman kan di kampung orang. Di kampung dia diletup bapak-bapak lah, kawan siapa kawan begitu kan. Makanya kalau dia mencuri di kampung orang, nggak berani di kampung dia. Karena kalau ketahuan ini anak si fulan, neneknya si fulan, kakeknya si fulan, satu keluarga rusak namanya gara-gara dia. Tapi kalau dia di kampung orang, ya, dia orang mencirim, curinya di sini misalnya begitu. Demikian. Tidak begitu rusak nama keluarga. Yang paling rusak kalaupun ketahuan nama dia saja. Nabi Yusuf itu nggak ada keluarganya di Mesir. Keluarganya semua di Kanaan. Kalaupun terjadi ketahuan, yang rusak hanya nama dia. Nama bapaknya, nama baik bapaknya nggak terusak. Demikian ikhwah. Jadi dari sisi manapun, kalaupun dia tergoda, mudorotnya itu sedikit, kecil. Pintu ditutup semua. Bukan kita buka satu jendela ya, enggak. Satu hal lain, Yusuf masih muda pada waktu itu. Satu lagi, Yusuf tertarik. Kalau dia nggak tertarik, mungkin selesailah. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh Yusuf itu suka kepada Zulaikha. Zulaikha juga suka pada Nabi Yusuf. Jadi memang betul-betul gayung bersambut. Bukan seperti orang yang bertepuk sebelah tangan. Dia mencintai tapi dia nggak dicintai. Ini nggak jadi kalau seperti ini. Betul-betul gayung bersambut, ikhwah. Oke kata Nabi Yusuf, jadilah itu. Demikian ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Kalau kita bayangkanlah di posisi Nabi Yusuf itu kita, apa yang terjadi ya? Kira-kira di posisi Nabi Yusuf itu kita. Mungkin mikirnya ini jarang-jarang terjadi. Kesempatan ini, jarang-jarang peluang begini, benda bagus nih. Demikian ikhwah, ya. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana godaan Nabi Yusuf. Sampai peristiwa itu diabadikan dalam Quran. Berarti memang istimewa ceritanya ini. Sampai diabadikan, kan detail sekali ikhwah. Nabi Yusuf dikejar, kemudian diajak, kemudian dipegang bajunya. Itu kan detail. Artinya ini peristiwa penting. Peristiwa istimewa dalam sejarah Nabi Yusuf alaihissalam. Demikian ikhwah. Jadi bukan sekedar cerita mau tidur begitu, enggak. Di dalamnya banyak hikmah yang besar sekali yang menunjukkan keistimewaan Nabi Yusuf yang pada waktu itu masih muda. Begitu. Yang pada waktu itu masih muda. Ikhwah rahimanallahu iyyakum. Baik, kita lanjutkan. Wa qad aula Islam hadhihi al-marhalata ihtimaman khas. Sungguh Islam memiliki perhatian khusus dalam fase muda seperti ini. Wa ri'ayatan 'azimatan, perhatian yang sangat besar. Wa ja'atin nususu muakkadatan ala 'azmi sya'ni hadhil marhalah, dan banyak disebutkan hadis-hadis sebagai penegas bagaimana pentingnya fase muda yang kita sebutkan tadi. Wa ahammiyatiha, seperti yang sudah kita sebutkan tadi ikhwah ya. Jadi hadis-hadis malah menyebutkan kalimat muda ini, sebutkan secara khusus.
Wa qad hathan nabiyuna sallallahu alaihi wasallam al-mubadarati liqtinamiha. Sampai-sampai Rasulullah menyebutkan secara khusus agar menyuruh kita memanfaatkan masa muda tersebut. Wal hadari min idaatiha, dan memberikan kita menyuruh kita agar berhati-hati jangan sampai masa muda itu disia-siakan. Demikian ikhwah. Jadi seperti misalnya belajar. Ikhwah, di masa muda itulah masa belajar. Jangan ada sekali-sekali kita mengatakan nanti ajalah kalau saya sudah menikah saya baru belajar. Ikhwah, belum tentu. Berapa banyak seorang akhwat yang bercita-cita ingin punya pasangan dari kalangan ustadz, tamatan pesantren, ustadz lah, supaya kalau dia sudah menikah nanti murojaah bareng gitu kan. Murojaah bareng, belajar bareng. Apakah itu terjadi kira-kira? Bukan murojaah yang bukan murojaah pelajaran, bukan ikhwah. Ya. Tidak ada lagi sempat untuk murojaah, yakinlah ikhwah. Ya, antum yang masih belum menikah, jangan nanti saya cari istri yang ustazah sajalah supaya saya bisa murojaah. Nonsen ikhwah, yakinlah. Gak ada cerita murojaah itu sudah nikah. Yakin, gak sempat lagi. Kita mulai mikir, makan hari ini apa, besok apa, cukup. Yang kita pikirkan, apa peningkatannya, gak selesai-selesai. Karena dia masih muda. Kalau orang tua iya, bisa udahlah biar cukup lah itu. Kenapa? Besok kita meninggalnya. Begitu mikirnya. Kalau dia masih muda mikirnya, 1 outlet. Gimana kalau outlet ini bisa 2 outlet? Udah 2 nih. Kita cita-cita tahun ini 5 outlet. Dapat 5 outlet, selesai. Enggak, 6 outlet. Demikian. Sudah banyak outletnya, kita jual. Demikian ikhwah. Jadi, tapi kan itu cita-cita. Ketika dia mau dijual outlet ini maksudnya apa? Tujuannya? Untuk membentuk usaha baru yang lebih besar. Itu bukan kaleng-kaleng anak muda, ya kan? Demikian. Tapi itu nggak selesai cita-citanya. Terus mau murojaah. Murojaah. Justru sekarang ketika masa muda inilah waktunya ikhwah. Sebelum menikah, manfaatkan menghafal. Banyak kawan-kawan kita dahulu yang masih jomblo-jomblo, cita-citanya seperti udah nikah baru, sudah mau meninggal masih baru juga, belum selesai juga, belum mulai juga, nggak jadi ikhwah. Makanya ya Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas, dia berkata, qala Rasulullah SAW lirrajuli wa huwa ya'idhuh. Beliau berkata kepada seorang laki-laki dan beliau sedang memberi nasihat kepada laki-laki tersebut. Apa kata beliau? Igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 hal sebelum datang 5 hal. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Demikian ikhwah. Ketika kita masa muda, oke, kita sudah menikah, kita masih punya waktu luang untuk menghafal. Manfaatkan untuk menghafal. Ya, jangan kaitkan menghafal Anda, belajar Anda dengan usaha-usaha. Nantilah saya mulai menghafal setelah usaha saya, setelah ruku saya 3. Nggak jadi ikhwah. Sekarang sempat, sekarang lakukan, sekarang dimulai. Jangan nanti ikhwah. Nanti kita belum tentu punya kesempatan dan belum tentu punya semangat seperti sekarang. Belum tentu. Oke, nanti kita punya kesempatan, punya semangat kan seperti sekarang. Makanya ketika kita sekarang punya semangat untuk melakukan kebaikan, lakukan terus. Jangan nanti setan akan bisikan, beko, beko. Itu kalau setannya orang Minang. Nanti aja, nanti masih punya kesempatan. Itu setan ikhwah yang membisikkan. Jangan. Sekarang Anda punya semangat, sekarang. Misalnya Anda punya semangat, nanti malam saya tahajud, bangun tahajud. Jangan tunggu hari Jumat besok aja lah. Nggak jadi itu. Ya, nggak jadi. Kapan Anda semangat untuk melakukan satu kebaikan, lakukan sekarang. Jangan nanti, karena nanti kita belum punya semangat seperti sekarang. Anda kira setan membiarkan semangat itu tetap ada? Mana dia biarkan? Dia sudah
bersumpah di hadapan Allah, la atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarum syakirin. Aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Engkau akan lihat ya Allah, enggak banyak yang bersyukur. Jadi enggak akan dibiarkan setan. Kita itu berniat untuk baik. Makanya selama ada niat baik, sekarang lakukan sekarang, mulai, jangan nanti belum tentu itu akan muncul kembali. Itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Ightanim khamsan qabla khamsin. Lakukan yang 5 sebelum datang yang 5. Syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihataka qabla saqamik, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrik, masa kayamu, masa kecukupanmu sebelum datang masa miskinmu. Wa faragaka qabla syughlik, dan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Wa hayataka qabla mautik, dan masa hidupmu sebelum datang masa matimu, yang insya Allah akan kita lanjutkan di kajian yang akan datang penjelasan hadis ini. Demikian ikhwah, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Silakan bagi ikhwan-ikhwan yang bertanya, atau boleh juga kirim ke 0813 600 600 61. Dipersilakan. Mau langsung juga dipersilakan. 0816 0813 0813 600 600 61. Ya, ada yang langsung silakan. Ya. Gimana? Ada berbisik. Ya. Ada berbisik ikhwah. Apa aturan kita berbisik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, beliau katakan, janganlah kalian berbisik apabila kalian bertiga. Jangan kalian berbisik berdua tanpa mengikutkan yang ketiga. Fa innahu yuhzinuh, karena hal itu akan membuat sedih orang yang ketiga. Jadi kalau kita bertiga, jangan kita hanya berbisik berdua, ikutkan yang ketiga. Jadi jangan berdua kemudian yang satu gak diikutkan, kecuali kalau dia berempat. Ya, Abdullah bin Umar ketika itu dia bersama satu orang. Abdullah bin Umar bersama satu orang. Kemudian datang satu orang lagi ingin berbicara rahasia dengan Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, enggak, karena bersama kita ada satu orang lain. Apa kata beliau? Coba cari orang yang satu lagi supaya menjadi teman dia. Itu baru dibolehkan. Demikian ikhwah. Berlima, 4 bisik-bisik, satu enggak, juga enggak bolehkan. Termasuk juga ikhwah, kalau kita bertiga, yang 2 orang Jawa, yang 1 orang Aceh, bahasa Jawa aja dia. Sementara dia tahu nih orang Acehnya tidak tahu bahasa Jawa. Demikian. Atau yang dua orang Batak, yang 1 orang Jawa, bahasa songonon. Ikhwah, nggak boleh, karena yang ketiga nggak tahu, kecuali yang ketiga itu tahu apa bahasanya atau dia punya teman. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini itu adab dalam berbisik. Ya, tuh kita yang mau berbisik itu adabnya. Kemudian kita yang nggak diajak dalam masalah bisik-bisik, kita nggak diajak nih. Misalnya kita bertiga nih, kita berempat, ada 2 orang berbisik. Kalau tadi kan adab orang yang mengajak berbisik. Kalau ini kita yang nggak diajak berbisik, apa namanya adabnya? Adabnya kalau kita tahu ada orang yang berbisik, maka kita tidak boleh menguping. Nggak boleh, haram hukumnya. Rasulullah katakan, barang siapa tasamma'a, barang siapa yang menguping, subba ala udhunai akan dituangkan dalam telinganya yaitu tembaga panas. Nggak boleh. Nguping nggak boleh. Ya, nguping nggak boleh. Termasuk juga misalnya kita nelpon nih, ditelepon teman. Kemudian dia pamit, assalamualaikum, tapi nggak dimatikan HP-nya, kan ada gitu kan? Kita masih apa? Kita kepingin tahu apa dibicarakan ini. Kenapa? Dia belum matikan. Dia ceritakan suaminya, ngobrol-ngobrol, itu nggak boleh, matikan.
Perhatikan, kita nggak boleh nguping. Demikian ikhwah. Jadi nggak boleh memata-matai. Makanya candid juga nggak boleh. Foto dari set, nggak dibolehkan. Sampai orang yang difoto itu diminta izin. Demikian, nggak boleh kita foto-foto orang tanpa seizin orang yang difoto. Demikian ikhwah. Jadi ada adab orang yang berbisik, ada juga adab orang yang nggak diajak berbisik. Itu ikhwah ya, Allahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Silakan. Ada lagi yang langsung? Udah masuk. Ustadz, apakah saya harus minta maaf kepada mantan istri karena dulu saya belum belajar agama? Saya harus minta maaf karena dulu saya tidak mengajari agama. Ikhwah, apapun kesalahan kita, kekurangan kita, di mana kita di saat dia jadi pasangan kita, ada kekurangan kita dalam melaksanakan kewajiban yang merupakan itu hak dia, maka wajar kita minta maaf. Ya, wajar kita minta maaf. Dan kalau dia sudah bersuami, Dek, abang mau ketemu, Dek, berdua aja kita, abang minta maaf, jangan terjadi masalah nih. Ya, depan suaminya, kalau bisa ada suaminya, saya minta maaf dulu. Atau mungkin saya mohon maaf dulu saya nggak membolehkan dia pakai jilbab, tapi karena saya nggak ngerti, sekarang alhamdulillah sudah ngerti, begitu ikhwah. Itu pun kalau ada maslahatnya. Kalau kita tahu kita datang minta maaf kepada mantan istri, kemudian suaminya cemburu lantas mereka bertengkar, gimana? Apa ini? Reuni katanya, kan gitu kan? Iya bang, kami alumni. Bukan mantan, dia alumni rupa. Alumni bisa reuni kata orang kan. Demikian ikhwah. Jadi ya nggak boleh karena maslahatnya mudaratnya lebih besar. Allahu a'lam bishawab. Ada yang mengirimkan titik aja, bagus sekali, masya Allah. Yang dikirimkan cuma titik. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukum membaca doa iftitah dengan dua macam bacaan dalam satu waktu sholat? Allahu a'lam bishawab, nggak boleh ikhwah. Ya, itu yang disebut nama kalau saya disebut talfik. Ya, membaca dua jenis bacaan dalam satu sholat. Artinya Rasulullah ketika membaca iftitah ya satu macam aja. Itu ikhwah. Nanti sholat yang lain silahkan baca macam yang lain. Allahu a'lam bishawab. Apa hukumnya menikah bagi pemuda dan pemudi yang sudah punya hasrat untuk melampiaskan batinnya, namun di sisi lain dia belum ada calon yang terbaik sesuai dengan kriterianya, yaitu laki-laki soleh bagi agama dan akhlaknya serta manhajnya. Ya, kalau dia sudah layak untuk menikah dan memang usia sudah menikah dan kepingin untuk menikah, yang terpenting ikhwah adalah dia harus usaha. Mungkin dia teman-temannya yang sudah menikah, tolonglah bilang pada suami anti saya udah kepingin menikah tuh. Atau mungkin hubungi dealer-dealer terdekat di kota dia yang menjadi agen-agen ikhwan. Demikian. Tapi sayangnya ikhwah lebih banyak stok akhwat ketimbang stok ikhwan. Itu dia. Ikhwan masih banyak pertimbangan. Ikhwan sekarang tuh pertimbangannya banyak ikhwah. Dia pengen ini. Jadi apa namanya, semangat untuk menikah itu menjadi kendur dikarenakan banyak pertimbangan. Makanya ikhwan yang belum menikah, semakin dia lanjut usianya, semakin banyak pertimbangannya. Itu biasanya. Makanya ikhwah, kalau dia masih 25 tahun, ini umumnya cepat jadi. Kalau sudah 35 tahun, ini bisa agak susah jadi. Ada saja mas, aduh kupingnya kurang caplang Ustadz, udah. Ya bagaimana? Ada saja. Karena dia pertimbangannya banyak. Semakin tua dia semakin banyak pertimbangannya.
Itu ikhwah. Makanya biasanya kalau sudah 35 ke atas, 40 ikhwan yang sudah usia begitu, itu untuk dapatkan pasangan tidak mudah untuk cepat klik, cocok. Ada saja pertimbangan. Namanya juga sebagai orang dewasa. Kalau dia masih 25 kan, yang penting akhwat, oke, bungkus. Semangat dia. Semangat. Demikian. Yang penting akhlaknya bagus susah. Coba dia nanti sudah mulai tua kan dipikirkannya kurang putih Ustadz, agak putih sikit. Kan ada putihnya putih tulang, ada putih jotun, ada putih apa lagi. Demikian, banyak pertimbangannya. Demikian. Tapi kalau masih muda dia, masih 25 tahun sampai 30 tahun itu Masya Allah. Cocok, manis, oke, udah. Jadi itu biasanya. Demikian ikhwah. Nggak banyak pertimbangannya. Yang penting dia soleh lah, solehah gitu kan. Bahkan ada yang pertimbangan yang penting cantik Ustadz. Loh, nanti solehnya yang solehah kita bawa ngaji Ustadz, katanya bisa kita selesaikan itu masalah itu. Sudah 10 tahun ngaji nggak selesai juga itu masalah itu. Jadi ikhwah rahimanallah wa iyyakum, yang terpenting usaha dan usaha. Adapun hasil itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita serahkan. Kalau nggak ada juga ya bilang kepada akhwat temannya tadi itu, ukhti mau nggak suami ukhti jadikan saya yang kedua? Cocok kali sebenarnya itu yang saya inginkan. Mana tahu pas begitu kan? Mana tahu. Atau ditendangnya sekalian. Mohon nasihat supaya saya kembali, mohon Ustadz nasihatnya supaya saya kembali meninggalkan musik. Ikhwah, ketika kita meninggalkan satu maksiat yang hati kita masih cenderung kepada dia. Yang pertama, banyak doa kepada Allah. Karena apa? Allah yang memiliki hati. Demikian. Rasulullah mengatakan bahwasanya inna qulubal ibad baina asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati para hamba itu berada di jari jemari Allah dan Allah itu membolak-balikkan hati. Makanya doa kepada Allah agar Allah menghapuskan rasa suka maksiat tersebut dari hati kita. Karena Allah yang yang menjadikan memasukkan rasa benci itu kepada maksiat, terhadap maksiat. Demikian, doa kepada Allah. Yang kedua ikhwah, cari teman-teman yang memang bukan pencinta musik. Cari teman-teman yang bukan pencinta musik sehingga kita bisa bertahan. Kita itu baru saja meninggalkan musik, tapi rasa suka itu kan ikhwah nggak mudah menghilangkannya. Memang di rumah kita nggak putar musik, tapi setiap tetangga putar musik tahu kita ujungnya, liriknya. Iya kan? Tahu kita liriknya. Memang kita nggak mau, tapi kalau ada agak geleng-geleng gini sih sedikit-sedikit. Kalau dulu kan gini kan, mungkin agak sedikit-sedikit aja. Teman, karena masih ada sisanya, masih ada sisanya. Mau gimana lagi? Demikian. Rasa suka itu kan nggak bisa hilang spontan, nggak bisa hilang spontan. Itu pelan-pelan bisanya ikhwah. Demikian. Rasa suka itu nggak bisa hilang. Kita nggak putar musik, di rumah nggak ada musik. Ketika kita ke mall, baru satu bait masih satu bait irama musiknya. Kita sudah tahu ini musik ini tahun 75 ini. Bahkan kita masih ingat siapa penyanyinya, siapa nama musiknya, saya ingat. Demikian ikhwah. Kan begitu kan? Antum lah kan, memang antum juga suka musik kan? Ya, suka musik itu bukan berarti pemain musik, enggak. Coba nanti musik yang antum sukai. Antum suka musik apa? Antum. Apa ki? Apa ki? Enggak tahu. Udah enggak ada sekarang. Masya Allah soleh kali. Demikian. Yang suka Oma Irama dulu waktu masih muda. Coba nanti ketika dia dengar, aduh ini dia dengar lagi. Ikhwah, walaupun sudah sekian tahun kita nggak dengar, muncul lagi, langsung dia murojaahnya itu cepat. Itulah setan itu ikhwah. Makanya kalau dia masih berteman dengan yang suka pemusik, Allahu Akbar, nggak jadi. Demikian ikhwah. Apalagi dia sempat pemain gitar, pemain piano, demikian. Itulah dia. Jadi doa,
hindari pertemanan dengan orang-orang yang main musik. Termasuk apa namanya? Grup-grup WA. Grup-grup WA. Kan kalau kita punya grup, misalnya grup SMP, grup SMU, kadang-kadang kan mereka kirim apa? Kirim video yang itu isinya musik. Demikian lagu-lagu, ya kita apalah ini, kita klik, muter-muter, teringat lagi. Demikian, jauhkan komunitas-komunitas seperti ini, ikhwah, supaya hati kita tetap terjaga. Demikian, ikhwah. Kemudian satu lagi, ya kalau mulai terdengar, maka silahkan tutup telinganya. Ini yang kita sulit, menutup telinga ketika terdengar musik, ikhwah. Dari mulai antum keluar rumah begini terus nanti, sampai balik lagi ke rumah. Kenapa? Karena di mana-mana ada musik. Itulah, ikhwah. Allahu a'lam bishawab. Ada yang mau nanya langsung? Ahsanullah ilaikum ya Ustadi. Izin bertanya, untuk mencari jodoh apa harus satu manhaj atau enggak apa-apa tidak satu manhaj agar laki-laki yang memiliki kekuatan pikiran fisik dapat membina dan mengarahkan calon istrinya? Ikhwah, syarat yang pertama itu ya muslim. Begitu, muslim. Hanya kenapa satu manhaj? Ikhwah, pernikahan ini kan bukan hanya sekedar pelampiasan syahwat, tapi kita ingin membina rumah tangga untuk menumbuhkan tunas mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Ketika seorang menikah dengan orang yang tak seakidah, yang tak semanhat, mulai malam pertama itu debat aja ceritanya. Demikian, ikhwah, kan nggak mungkin begitu malam pertama. Bentar, duduk. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu. Inna manhajus salaf. Begitu kan? Dia baca nih nasihat sahabat, kemudian kenapa harus manhaj salaf. Ikhwah, yang seperti ini boleh nggak? Boleh, tapi kan jadi PR. Kita kan ingin, ikhwah, mendapatkan pasangan itu yang tidak banyak PR-nya. Tinggal kita menambah-nambah saja, memperbaiki. Tapi kalau bertambah PR, subhat dia harus kita luruskan. Aduh, waktu kita untuk itu, ikhwah, waktu kita untuk itu. Kalau antum sanggup silakan, dan apabila memang si istri atau suaminya bisa dapat hidayah, masya Allah. Li ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka min humur na'am. Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui dirimu, itu lebih baik ketimbang unta merah. Apalagi dia adalah pasangan Anda, lebih baik. Tapi sanggup enggak? Apalagi kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Allah, engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi hanya Allah lah yang memberi hidayah kepada yang Dia kehendaki. Apakah pasangan Anda pasti akan mendapat hidayah dari Allah? Kalau enggak kan nanti akhirnya syubhat, capek kita dibuatnya, ikhwah. Demikian. Tapi kalau antum memang bersedia untuk mau ngerjakan PR banyak dan sabar, kalau ini masih 2 jempol, ada jempol 3 lagi, segini kan 3 jempol. Kenapa? Karena itu usaha bagus. Demikian. Kalau bisa cari yang baru-baru mu'alaf, belum bisa baca Quran, antum mengajari hujubiyah. Ini ayat di bata. Ajarkanlah itu. Bagus kan? Demikian. Nanti ajarkanlah Al-Quran. Demikian. Ajarkan sholat. Allahu Akbar. Dek, bukan begini Allahu Akbarnya, Dek. Demikian, ajarkan. Bisa dia, bagus. Setiap dia baca alif, kita dapat pahala. Kenapa? Dari kita dia tahu huruf abah itu. Bagus, banyak PR-nya. Demikian, ikhwah, rahimanallahu iyyakum. Ya. Jadi bukan masalah satu manhaj, selama dia masih Islam sah pernikahannya. Hanya kita ingin rumah tangga kita itu yaitu rumah tangga yang tenang, sakinah, cinta dan kasih sayang. Kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain, ya, dan tidak harus dari awal kembali. Tapi kalau mau juga banyak PR, silahkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan perjuangannya. Alladzina yujahiduna fi sabilillah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang berusaha di jalan kami akan mudahkan untuk dia jalannya. Itu takbir. Jadi harus semangat.
Ana baru berdomisili di Medan. Ana seorang pemuda yang insya Allah sudah ba'ah atau mampu untuk membangun rumah tangga. Masya Allah, siapa ini? Berilah nama apanya, profilnya. Mampu untuk membangun rumah tangga. Ana minta tolong Ustaz untuk mencarikan akhwat yang bersedia untuk membangun rumah tangga. Ini yang kita cari nih. Ini yang kita cari. Hah? Gak usah tunjuk-tunjuk orang. Kalau itu saya sudah tahu lama. Baik. Untuk mencari akhwat yang bersedia membangun rumah tangga dan menjalankan sunnah Nabi SAW. Demikian, bagus ini, cari. Ya, syaratnya apa, begitu. Jadi boleh silakan. Antum syaratnya Ustadz, akhwatnya yang solehah, yang cantik, orang kaya, anak satu-satunya, mama bapaknya mau meninggal dunia, misalnya. Apalagi keturunan bangsawan, boleh silahkan, nggak apa-apa. Ya, dia punya usaha, punya supermarket 2, nggak apa-apa, silahkan. Itu persyaratannya, silahkan, nggak apa-apa. Tinggal ada nggak yang mau dengan antum, itu aja masalahnya. Itu aja masalahnya. Iya, kalau seandainya sudah dibuat persyaratan itu sudah setahun 2 tahun nggak juga, turunkan persyaratannya. Siapa sajalah, yang penting hidup, misalnya begitu kan. Yang penting hidup dan muslimah, itu dia. Kalau memang cita-citanya mau menikah, ya itu dia ikhwah. Saya baru mendengar postingan di IG official Rosyad mengenai perempuan yang tempatnya harus di rumah. Saya mau bertanya nasihat kepada Ustadz dari Rosyad TV. Bagaimana solusinya untuk wanita yang belum menikah dan harus bekerja menafkahi dirinya sendiri untuk tempat tinggal sendiri, termasuk bisa menyediakan fasilitas untuk dirinya sendiri dalam menunaikan ibadah. Ikhwah, itu kan hukum asal bahwasanya wanita itu sebaiknya di rumah. Bahkan sholatnya pun sebaiknya di rumah. Bahkan kalau dibandingkan dia sholat di kamarnya dibandingkan di ruang tengahnya, lebih bagus dia sholat di kamarnya. Dia sholat di gudangnya lebih bagus dibandingkan dia sholat di kamarnya. Semakin dia tersembunyi semakin bagus. Itu hukum asalnya. Tapi kalau dia memang punya kebutuhan, mau tidak mau dia harus keluar rumah. Demikian ikhwah. Ya, Islam nggak melarang dia keluar rumah. Islam nggak melarang. Apalagi dia memenuhi kebutuhannya sendiri. Tidak ada wali yang memberikan dia nafkah. Silahkan, boleh keluar rumah. Demikian ikhwah. Tidak ada masalah. Selama itu memang diperlukan. Tapi kalau nggak perlu, ya sebaiknya dia balik ke rumah. Demikian ikhwah. Mau minum kopi misalnya, udah beli kopi buat di rumah. Gak usah minum kopi di kafe-kafe. Kadang akhwat-akhwat kita tuh ada juga yang modelnya itu ngopi di luar. Udah tahu dia, bang espresso ya, tahu. Kan dulu kan minum kopi itu pakai saringan macam apa itu kan, saringan kain itu, bisa seceret satu itu keluar. Itu kan dulu gitu. Jadi di rumah dibuat. Sekarang enggak, modelnya itu ngopi itu harus di luar. Nah, akhwat-akhwat juga sudah mulai trennya seperti itu. Demikian, saya nggak menganjurkan akhwat-akhwat. Kalau ikhwan oke lah mereka di luar kan. Mungkin dia bicara bisnis dengan kliennya gitu kan. Demikian. Tapi kalau akhwat nggak saya anjurkan. Boleh, nggak ada masalah selama tidak ada fitnah, nggak ada masalah. Tapi untuk kopi di rumah aja lah sediakan. Kalau seandainya antum tahu bahwasanya istri antum pengopi, sediakan mesin kopi di rumah. Biar tetap di rumah dia. Ustadz, dia bukan masalah kopinya, di luarnya itu buat dia menjadi asik. Ya sudah, mau gimana lagi? Berarti dia memang harus diberikan pengajaran yang jelas bahwasanya di rumah lebih bagus. Mana lebih besar pahalanya? Ngopi di rumah atau ngopi di luar? Kalau untuk akhwat, nggak ada pahalanya ngopi, ikhwah. Pahala ngopi nggak ada. Ada seorang Habib, dia mengatakan barang siapa yang meninggal dunia sementara kopi ada di perutnya, maka dia masuk surga. Husnul khotimah minum kopi. Ini jangan-jangan dia punya banyak kafe ini. Jualan kopi jangan-jangan dia. Jadi dia sebutkan hadis, barang siapa yang meninggal dunia dan di perutnya ada kopi, maka dia matinya masuk surga. Nanti yang jual madu nanti gitu juga, yang jual bakwan nanti gitu juga, yang jual sashimi nanti gitu juga. Demikian. Kan bahaya seperti ini ikhwah, ya, membuat-buat hadis. Tapi ikhwah itu saja, semoga bermanfaat.
Lebih dan kurang mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.